ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan
Tuhan. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, ketika kita mau bersorak bagi Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kuasa bagi kita untuk mengalahkan musuh kita. Amin. Mari kita katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari kembali katakan, kami diberi kuasa dari Raja kami yang mulia. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Memberkati setiap persembahan kita dengan berlipat-lipat kali ganda. Kita akan siapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bawa hati kita menjadi tanah yang subur, yang siap ditaburi dengan benih-benih firman Tuhan. Sehingga firman itu boleh bertumbuh dan menghasilkan buah dalam setiap hidup kita. Haleluya. Mari kita mau katakan, kami hidup hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan
Semua diberkati? Iya. Sekalipun mungkin banyak masalah ya kan? Sekalipun mungkin banyak persoalan yang kita hadapi, tapi kita percaya Tuhan tidak pernah mengurangi penyertaan-Nya dalam hidup kita. Ada amin? Puji Tuhan, mari kita sama-sama belajar daripada firman Tuhan. Saya mau sampaikan firman Tuhan pada hari ini. Bagaimana? Di mana dikatakan janji Tuhan tak pernah diingkari. Ada amin? Iya. Saudara kekasih, ya. Saya mau sampaikan tentang kehidupan Daud. Mazmur 119 ayat 38. Coba kita buka. Oke, kita sama-sama baca firman Tuhan. Dikatakan Mazmur 119 ayat 38. 1, 2, 3 ya. Teguhkanlah pada hambamu ini janjimu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Ada amin? Ya. Saudara kekasih, Daud memiliki suatu pengalaman yang besar bersama dengan Tuhan. Ya. Memiliki suatu pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan lewat pertolongannya, lewat penyertaannya, lewat pemeliharaannya, sehingga saudara kasih kemenangan lewat pemulihan yang dia alami. Saudara kasih dalam nama Yesus, siapa di antara kita memiliki ya pengalaman yang luar biasa seperti Daud? Ada? Atau malu gitu ya? Saudara kekasih, tidak sekedar dia mendapatkan suatu pengalaman yang besar daripada Tuhan itu Daud. Ya, sudah pasti saudara kekasih dia memiliki suatu hubungan yang intim dengan Tuhan. Mendapatkan pengalaman yang luar biasa dari Tuhan saudara kekasih. Ya, tidak dapat pengalaman yang begitu saja. Tuhan boleh saudara kekasih taruhkan pengalaman yang luar biasa kepada Daud. Karena ada hubungan yang erat dengan Tuhan. Karena ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga Daud mengalami pengalaman yang luar biasa dalam kehidupannya. Melalui pertolongannya, melalui pengalamannya, penyertaannya, pemulihan yang dia alami, kemenangan yang dia alami dalam hidupnya. Saudara kekasih, sebagai kita seorang Kristen kepada Tuhan, kita harus juga mengalami pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan. Kalau kita tidak mengalami hal yang seperti itu menjadi suatu pertanyaan besar, kita seorang Kristen atau tidak. Ya. Saudara kasih, dalam nama Yesus, mungkin kita memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Ya. Pertolongan yang berbeda-beda. Mengalami pengalaman penyertaan yang berbeda-beda. Dalam hal apa penyertaan Tuhan itu kita alami seperti itu dia. Tapi saudara kasih, bukan berarti sekalipun seperti itu, bukan berarti Daud itu tidak pernah mengalami kesulitan, tantangan, rintangan di dalam kehidupannya. Bukan tidak besar tantangan yang dihadapi oleh Daud. Tapi apa dia katakan di dalam Mazmur 23 ayat 4 saudara kekasih? Apa katanya? Sekalipun ya, sekalipun aku di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Itu kata Daud. Aku tidak takut bahaya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Betapa Daud mengklaim itu janji Tuhan dalam hidupnya. Membuat dia kuat, mampu menghadapi setiap, apa katanya, lembah kekelaman. Ya. Makanya dikatakan saudara kasih, Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya.
Daud mengklaim itu firman Tuhan. Daud mengklaim janji Tuhan dalam hidupnya. Karena itu menguatkan, meneguhkan dia, katakan, aku tidak pernah takut menghadapi bahaya. Mungkin saudara kekasih, di akhir-akhir zaman ini banyak kekhawatiran, ketakutan yang kita hadapi. Karena kita tidak mengklaim janji Tuhan dalam hidup kita. Mari kita belajar seperti Daud, saudara kekasih. Dia tahu pasti Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya dalam hidup kita. Kenapa kekhawatiran terjadi? Kenapa ketakutan terjadi dalam hidup kita? Karena kita tidak percaya janji Tuhan selalu menyertai kita. Sementara Daud mengklaim firman-Nya melalui Mazmur 23 ayat 4 ini, saudara kekasih. Saudara kekasih, dalam nama Yesus, ya, siapa sangka saudara kekasih, Daud yang tadinya dipercayakan untuk mengembalakan domba di padang sebanyak 3 ekor. Ya. Daud dipercayakan, ditugaskan untuk mengembalakan domba 3 ekor di padang. Itu yang dipercayakan itu bukan hal yang besar, saudara kekasih. Dibanding dengan nilai pekerjaan itu, saudaranya semuanya dipercayakan dengan pakaian perang, ya, untuk berperang. Sebagai domba, sebagai gembala kita bandingkan pakaian gembala gimana? Kayak orang gembel gitu ya kan, namanya di padang gitu. Ya. Kalau kita lihat lambang yang sebagai gembala itu, gembala domba, ya, pakai sarung, ya, bawa seruling gitu kan, dan bawa kayu kecil-kecil. Tapi saudaranya semuanya, saudara kekasih, ya, dengan dipercayakan berpakaian perang, ya, yang berat-berat, yang hebat-hebat, seperti itulah dia. Tapi siapa sangka Tuhan memilih Daud menjadi raja di tengah-tengah bangsa Israel. Menjadi pemimpin nomor 1 itu Daud. Ya. Karena dia terus klaim itu janji Tuhan. Dia menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dia tidak khawatir, dia tidak takut sekalipun dalam lembah kekelaman, sekalipun dalam bahaya. Mari saudara kekasih, kita belajar seperti Daud. Kita tidak tahu keadaan kita seperti apa. Ya, terkhusus bagi, ya, anak muda. Bagaimana kehidupan Daud ini yang dilihat dari tidak ada apa-apanya. Seorang gembala bisa menjadi raja, pemimpin bangsa yang besar. Ya. Menggantikan siapa? Saul. Ya. Menggantikan Saul, saudara kekasih. Tapi Daud apa dia katakan, saudara kekasih? 1 Tawarik 17 ayat 16. Daud katakan seperti ini. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Ya. Kita bisa cermati itu kalimat Daud. Siapakah aku ini? Yang seorang gembala dipercayakan untuk mengembalakan 3 ekor domba. Tapi Tuhan bisa memimpin menjadi raja nomor 1 di tengah-tengah bangsa yang besar.
Oleh karena dia terus klaim itu janji Tuhan dalam hidupnya, saudara kekasih. Ya, yaitu di dalam Mazmur 119 ayat 38 tadi. Yang takut akan Tuhan. Ya. Siapakah aku ini? Sehingga bisa dia menjadi pemimpin menggantikan Saul. Jadi kita tidak tahu apa rencana dan maksud Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yang penting kita klaim janji Tuhan. Amin. Ya, kita klaim janji Tuhan dalam hidup kita. Ya, yang kita belajar sesuai dengan firman Tuhan, menjadi takut akan Tuhan. Ya. Dalam Mazmur 19 tadi saudara kekasih ayat 38-nya. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Apa yang menjadi janji Tuhan itu buat Daud? Daud belajar menjadi takut akan Tuhan. Mari juga kita saudara kekasih. Semuanya Tuhan itu punya janji buat setiap kita pribadi lepas pribadi. Ada amin? Semuanya Tuhan ya memiliki janji buat setiap keluarga kita. Yang penting kita belajar takut akan Tuhan. Ada amin? Kita tidak tahu apa maksud dan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sekalipun mungkin saat ini kita lihat ada badai, ada hujan, ada angin. Ya. Di balik hujan apa? Ada pelangi. Ada amin? Ketika kita lihat datang hujan, mungkin kita katakan ini badai ini. Tapi di balik hujan ada pelangi yang indah. Ada amin? Iya. Ada pelangi yang indah saudara kekasih. Untuk kita boleh ketahui, tapi Daud katakan, siapakah aku ini Tuhan? Jadi kalau mungkin kita lihat keadaan kita yang sekarang ini, aku ini nggak ada apa-apanya. Siapakah aku ini? Mari saudara kekasih, jangan kita lihat dengan mata jasmani kita, tapi pandanglah ke depan dengan mata rohani kita, dengan iman yang teguh, iman yang kuat. Klaim itu janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ada amin? Ya. Sesuai dengan saudara kekasih, Daud katakan kepada Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat 11a, apa katanya? Ya, Mazmur 119 ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ya. Ada amin? Daud menyimpan janji-janji Tuhan dalam hidupnya. Kemanapun dia pergi, banyak janji Tuhan dalam hidup kita. Ya, janji Tuhan buat hidup kita, takutlah akan Tuhan. Itu klaim dalam hidup kita. Kemanapun kita pergi, takut akan Tuhan. Ya. Banyak janji Tuhan kepada kita. Jauhilah kejahatan. Mari kemanapun kita pergi, menjauhi segala kejahatan. Karena di mana-mana banyak kejahatan. Iya. Klaim itu firman Tuhan. Kita tidak tahu apa yang menjadi rahasia Tuhan dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tapi Daud katakan, di dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam Mazmur 119 ayat 103 dikatakan juga, ya. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Ada amin? Iya. Jadi janji Tuhan itu bukan janji palsu. Hello. Kenapa kita tidak klaim itu janji Tuhan dalam hidup kita? Kalau janji manusia mengecewakan, mengesalkan, menyedihkan. Janji manusia, janji suami,
Ya, mungkin juga sebaliknya, suami juga kecewa dengan janji istri. Seia, sekata, seia, apa lagi? Seperasaan, sepenanggungan. Ya, ketika tidak ada setoran, abang melayang. Padahal ada uang abang sayang, nggak ada pun uang tetap sayang. Kan itu sebenarnya kalau janji seia sekata, seperasaan. Iya. Banyak kita berkeluarga ini, ya maunya balik lagi kita ikrarkan lagi janji pernikahan kita itu, ya kan? Itu namanya introspeksi pernikahan. Di mana yang kita nggak setia itu, gitu ya kan? Apakah kita sudah setia ketika suami kita sakit? Apakah kita setia kalau istri kita sakit? Coba mari kita introspeksi diri. Iya. Seia sekata, seperasaan, sepenanggungan. Mantap kali ikrar itu, ya kan? Iya, kita bilang. Karena pada waktu itu cinta kita seperti cinta teh kambing pun seperti rasa coklat. Ya kan? Seperti rasa boba. Janji yang kayak mana pun kita iyakan gitu. Itulah saudara kekasih janji manusia. Tapi kalau kita kembali kepada kebenaran firman Allah, Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan tidak pernah mengingkari atau mengecewakan janjinya buat setiap orang yang takut akan Tuhan. Ada amin? Ya. Oleh sebab itu saudara kekasih, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak setia kepada Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk kita saudara kekasih tidak setia beribadah menyembah kepada Tuhan. Tidak ada kita lagi bersungut-sungut. Ya. Kenapa begini Tuhan? Ya, karena kita belum mengklaim itu janji Tuhan. Ada kalanya Tuhan itu menunda janjinya. Ada kalanya Tuhan itu menunda berkatnya. Ya, kita aja saudara kekasih, kita kasih konsekuensi kepada anak kita. Mak beli HP, beli, iya tapi harus kau rajin dulu. Gitu kan? Ya Tuhan itu pun mungkin seperti itu, lihat kita. Kita mau diberkati, mari. Belajar kita untuk setia kepada Tuhan. Kepada anak kita sendiri kita harus seperti itu. Coba kulihat dulu kau rajin, belajar, rajin bekerja, enggak melawan, enggak memberontak sama orang tua. Ya, kayaknya kita juga menjadi orang tua yang baik. Ya kan? Kalau anak kita itu, ada kalanya juga anak kita enggak baik pun enggak tega juga kita enggak menyenangkan hatinya. Ya. Kalau kami sama-sama si Tasya ini, seringkali kami kecewa dibuatnya. Ayo Tasya begini, iya mak ngantuk aku. Kau anak gadis nah, nggak tahu kau nanti masak, nggak tahu nyuci piring. Ya nantilah itu. Giliran kebutuhannya, mak beli bedaku, beli parfumku, beli iniku. Ya rajinlah kau dulu Ca. Ih mama ini, datang lagi si bapak yang sayang sama putrinya. Ya kasihlah. Anak kan pun cuma satu perempuan, katanya pula. Kan hati yang nggak tega. Iya, apalagi bapak kita di surga. Ada amin? Iya. Dia sayang kepada setiap kita. Sekali kayak manapun kita kadangkala mengecewakan Tuhan, dia tetap welcome, menerima kita apa adanya. Ada amin? Dia tidak lihat kekurangan kita, dia tidak lihat kelemahan kita. Oleh sebab itu mari saudara kekasih, teguhkanlah hati kita. Klaim itu janji Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam sehingga kita menjadi kuat, berakar dan berbuah di dalam Tuhan. Ada amin? Sehingga melalui tantangan rintangan yang kita hadapi, kita siap menghadapinya. Karena kita klaim janji Tuhan, dia setia untuk selalu menyertai kita. Sebagaimana Tuhan menyertai Daud sekalipun di dalam lembah kekelaman. Dia membaringkan di air yang tenang, membawa ke rumput yang hijau. Luar biasa. Tuhan yang menjadi gembalaku punya janji yang luar biasa.
Kita pun punya janji kadang sama anak-anak. Ya, kami kadang sama bapak ini, nanti si Anu ini ulang tahun kita berikan ini gitu. Kita pun seperti itu, punya rahasia tersendiri. Membuat kejutan kepada anak-anak kita yang baik seperti itu. Kita kasih yang istimewa. Ya. Mari saudara kekasih, kalau kita mau diistimewakan Tuhan dalam hal apapun, belajar untuk takut akan Tuhan. Ada amin? Iya, puji Tuhan. Ini firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.